Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harum Haina, mahasiswa dari Universitas Muslim Nusantara Al-Asliyah Medan, Prodi PGSD kelas 4B. Alasan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Apresiasi Sastra Anak SD. Di sini saya akan menjawab soalnya. Apa yang Anda pelajari di mata kuliah Apresiasi Sastra Anak? Saya mempelajari bahwa sastra anak merupakan alat penting dalam mengembangkan karakter anak melalui kegiatan menyimak, membaca, menulis, dan menampilkan karya sastra. Anak-anak dilatih untuk merempati dan memahami nilai-nilai kehidupan. Saya juga belajar tentang tingkatnya apresiasi sastra teknik dan strategi membaca puisi serta jenis-jenis drama. Selanjutnya yang kedua, bagaimana yang menurut Anda bahasan paling penting dan berisi alasannya? Bagian yang paling penting dalam mata kuliah apresiasi sastra anak adalah mengenalan dan mengapresiasi puisi. Alasannya, puisi memiliki peran besar dalam mengembangkan kepekaan bahasa, daya imajinasi, dan kemampuan berpikir estetis. Sejak dini, melalui puisi, kita belajar memahami bunyi, irama, dan makna secara menyenangkan. Selain itu, puisi juga melatih emosi, ekspresi seseorang karena isinya sering sederhana namun menyentuh. Yang ketiga, dalam konteks bahasan sastra anak sebagai calon guru, manakah materi yang menurut Anda tidak perlu ada dan berikan alasannya? Dalam konteks pembelajaran sastra anak untuk calon guru, materi yang kurang perlu diperdalam secara teoritis adalah kajian sejarah sastra anak secara mendetail. Alasannya, sebagai calon guru, fokus utama seharusnya pada kemampuan mengapresiasi, memilih, dan menyampaikan sastra yang sesuai untuk anak, bukan pada aspek histori yang terlalu akademis. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia untuk menjadi guru SD, materi apa yang ingin sekali Anda pelajari? Saya sangat ingin belajar lebih banyak tentang menulis cerita anak, karena saya percaya guru bukan hanya pengajar, tapi juga pencipta pengalaman belajar. Cerita yang kita buat bisa menjadi media yang menyenangkan dan mendidik untuk siswa. Selanjutnya kelima, bacalah sebuah puisi karya sastrawan Indonesia, lalu jelaskan bagaimana persiapan Anda sebelum baca puisi. Di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Merdekalah Bangsaku. Merdekalah bangsaku, karya Yamin. Sejarah terus terkenang di ingatanku. 17 Agustus saksi bisu hari kebebasanku. Sebagai kenangan sepanjang hidup, Indonesia kini merdeka, berkibarnya sang merah putih. Bawa nafas lega tanpa nestapa, mengenang cerita. Berderai air mata, kemerdekaan hilangkan cerita marah. Indonesia merdeka. Lahirnya pemuda-pemudi bangsa, terbangnya ke awan menguak kedamaian. Menengok ke kanan bawa kebaikan, kaki cengkraman erat semboyan kemerdekaan. Sebelum membaca puisi, saya memahami isinya, terus berlatih intonasi dan ekspresi, serta menentukan jeda dan tekanan agar maknanya tersampaikan. Selanjutnya pertanyaan nomor 6. Apa kekurangan Anda dalam membaca puisi? Penghayatan saya kurang maksimal dan tekanan suara saya itu kurang tepat. Selanjutnya pertanyaan nomor 7. Dari 1 sampai 10, berapa nilai baca puisi Anda dan berikan alasannya? Saya menilai diri saya itu dari 1 sampai 10 itu nilainya 9 dalam membaca puisi Merdekalah Bangsaku. Alasannya itu saya sudah memahami makna puisi, intonasi dasar, dan struktur bacaannya, serta mampu menyampaikan pesan kemerdekaan secara umum. Namun masih ada kekurangan dari hal itu. Penghayatan emosional belum sepenuhnya terasa, terutama pada bait-bait yang mengandung rasa haru. Tekanan suara dan jeda dramatis belum konsisten. Selanjutnya pertanyaan nomor 8. Ada berapa golden moment yang Anda tulis selama perkuliahan berlangsung dan manakah yang paling membekas? Selama perkuliahan, saya mencatat 8 golden moment. Yang membekas bagi saya adalah saat membahas pentingnya mengenalkan sastra sejak dini. Saya jadi lebih paham bahwa sebagai calon guru, saya punya peran besar dalam menanamkan kecintaan terhadap sastra anak pada anak-anak sejak awal, karena dari situlah karakter mereka bisa tumbuh dengan kuat. Selanjutnya pertanyaan nomor 9. Sebutkan satu kata yang mewakili isi hati Anda pada mata kuliah apresiasi sastra anak SD 1. Satu kata yang mewakili isi hati saya adalah apresiasi sastra anak itu menginspirasi. Sekian jawaban UAS saya dari mata kuliah apresiasi sastra anak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.